berharap pada kemuliaan Allah demi pemurnian diri saya dan demi keselamatan seluruh umat beriman. Amin. Saya berniat untuk ke depan setia dan lebih disiplin membuat doa berefir dan membaca kitab suci. Saya juga berniat untuk melayani semua orang tanpa pandang bulu. Amin. Saya berkomitmen untuk mau ada dan tinggal bersama Yesus, yang berarti memberikan diri dalam relasi melalui doa, misa, baca kitab suci, dan pertemuan dengan semua mereka yang menderita, yang berada di luar biara, dan yang mungkin akan saya layani. Yang berikutnya, saya berniat untuk mencintai kesulitan sebagaimana kesulitan yang dialami oleh jemaat perdana. Saya berniat untuk mencintai Tuhan yang dapat saya aktualisasikan melalui pemberian diri kepada komunitas tempat saya hidup, berdialog dengan sama saudara, dan membuka diri terhadap semua kemungkinan-kemungkinan. Dan yang berikut, menjadikan doa, meditasi, misa, dan pelayanan sebagai bagian yang paling lekat dengan diri. Saya ingin menjadikan mereka sebagai sumber kekuatan jikalau saya lemah, apalagi ketika saya tertantang oleh situasi. Amin. Maka dari itu saya berkomitmen agar saya bisa menjadi seorang SVD yang sejati dan juga mampu menarik garis lurus pada garis yang bengkok. Saya juga ingin menyerahkan segala situasi hidup saya ke dalam tangan Tuhan, dan juga tidak selalu membandingkan masalah saya dengan masalah orang lain, juga tidak membesar-besarkan masalah saya secara pribadi dan juga masalah orang lain. Saya mengharapkan agar kita sekalian yang hadir pada saat ini mendoakan saya agar menjadi manusia yang lebih baik untuk hari-hari ke depannya. Amin. Di hadapan Tuhan Sabda Allah dan Laut Pemberi Karunia, saya membangun niat-niat sederhana untuk perkembangan hidup saya selanjutnya. Doa dan ekaristi serta membaca kitab suci, hal ini mesti saya wujudkan setiap hari. Bersikap rendah hati, taat pada pimpinan, hidup apa adanya, selalu bersyukur setiap waktu, bergaul dengan siapa saja tanpa memandang bulu, dan pelayanan kepada umat selalu menjadi prioritas. Tuhan, pandanglah saya yang lemah ini, kiranya Engkau yang sudah memanggil saya menunjukkan jalan yang terbaik untuk saya lalui. Amin. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu. Yohanes bab 16 ayat 27. Bahwasannya kasih setia dan penyertaan Tuhanlah, maka saya boleh sampai pada tahap ini dalam jalan panggilannya. Kasih setia Tuhan yang tidak mengenal sekat, miskin dan kaya, orang pandai atau bodoh, dari keluarga mampu atau keluarga sederhana. Kasih setia inilah yang menguatkan saya untuk terus berlangkah dalam tapak panggilan ini. Ia sungguh mengenal saya lebih dari saya mengenal diri saya sendiri, mengetahui segala kerapuhan saya. Oleh karena kasih Bapa, maka saya boleh aminkan bahwasannya Tuhanlah yang akan menyelesaikan segalanya bagiku. Ia yang akan menyelesaikan semua pergumulan, tantangan, rintangan dalam hidup dan panggilan saya. Ia juga yang akan menyelesaikan segala kegetiran hati saya tentang keluarga, tentang masa depan saudara dan saudariku, tentang segala risau
akan badai panggilan saya. Oleh karena kasih setia Tuhanlah, saya boleh berlangkah dengan pasti untuk menjadi pelayannya. Untuk itu, saya berkomitmen untuk berani keluar dari zona nyaman pribadi, berani untuk mengkritik dan siap juga untuk dikritik, berani katakan hal yang salah, untuk menghindari sukacita yang palsu dalam hidup komunitas di mana saja saya diutus, untuk tidak cari aman. Inilah komitmen saya. Semoga semuanya menjadi satu persembahan yang total bagi Allah, serikat, dan sesama. Amin. Saya menyadari bahwa jika saya memutuskan maju dalam panggilan ini, maka penderitaan, duka cita atau salib terberat yang akan saya alami adalah tidak boleh memiliki. Jika saya maju, maka saya tidak boleh memiliki apapun di dunia ini, baik memiliki orang, memiliki barang, bahkan juga memiliki waktu dan memiliki tempat. Dan itu adalah duka cita atau salib yang harus saya nikmati sepanjang panggilan saya. Karena dosa itu enak, dan karena itu kalau saya mau memilih yang benar, maka saya harus memilih yang tidak enak. Atas dasar itu maka saya memilih kata-kata Tuhan sendiri untuk menuntun saya sepanjang panggilan hidup saya ini. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka yang lainnya akan ditambahkan kepadanya. Saya harus lebih memilih kehendak Allah daripada hal-hal yang lain, lebih memilih kehendak Allah daripada popularitas diri, daripada berbagai kenikmatan duniawi yang lain. Karena itu saya di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sama saudara sekalian, saya bertekad untuk lebih banyak berhening dengan Tuhan, lebih banyak mengambil waktu untuk berdoa dengan Tuhan ketika menjalani panggilan saya nanti. Saya bertekad untuk hidup apa adanya, melayani orang secara lebih banyak, memilih untuk lebih banyak menderita, memilih untuk lebih banyak mengorbankan diri bagi orang-orang lain. Karena bagi saya inti dari pengorbanan, inti dari perjalanan hidup Yesus adalah pengorbanan, mengorbankan diri untuk kepentingan banyak orang. Karena itu di ujung refleksi saya ingin mengucapkan untuk diri saya sendiri, juga untuk teman-teman, selamat menderita. Ialah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkau sudah membentuk dan mengenal, memanggil aku sejak aku dalam rahim ibuku, dan sejak saat itu Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Aku bersyukur atas segala pengalaman hidup, segala tantangan, salib kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada saya untuk membentuk saya menjadi pribadi yang kuat dalam menjalani panggilan ini. Dan saya tahu bahwa Engkau tidak pernah menjanjikan laut yang tenang jika saya berlayar. Engkau tahu pasti pelabuhan yang tepat untuk saya berlabuh. Untuk itu, saya mohon semoga Engkau selalu menyertai dalam menjalani panggilan hidup ini, sehingga apa yang sudah Engkau mulai dalam diri saya, Engkau akan mengakhirinya juga dengan indah. Dan semoga hidup saya menjadi persembahan terindah di hadirat-Mu. Untuk itu saya berkomitmen bahwa dalam menjalani panggilan ini ya Tuhan, sertai saya sehingga mampu hidup sederhana menjadi sebagai yang baik, bukan hanya untuk serikat, tapi untuk semua mereka yang dipercayakan kepada saya untuk saya layani. Jadilah kekuatan bagi saya dalam menepati tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada saya ini. Amin. Tuhan Yesus, saya datang kepadamu sekarang dan di sini. Dalam nada syukur saya ucapkan terima kasih kepadamu untuk segala yang sudah saya alami dalam perjalanan panggilan saya, untuk pengalaman-pengalaman rohani di mana saya menemukan inspirasi daripadamu sejak awal saya menyatakan diri untuk bergabung dalam
serikat sabda Allah. Saya datang kepadamu dan saya mempersembahkan diri saya ibarat bejana tanah liat yang rapuh. Di dalamnya engkau simpan, engkau letakkan hartamu. Jangan biarkan kelemahan dan kerapuhanku membenamkan hartamu itu. Baharulah aku, dan bila perlu, hartamu itu sendiri yang kemudian menyempurnakan aku dan tidak membuat aku tenggelam dalam kelemahan dan kerapuhanku. Dan saat ini di hadapanmu, saya mohon bantuan, saya mohon tuntunanmu agar saya menjadi setia, tekun dalam hidup rohaniku. Bantulah dan kuatkanlah aku, serta berikanlah aku untuk menjadi tetap terbuka dan selalu menyiapkan waktu untuk arah bersama dengan sesamaku, teristimewa untuk orang-orang yang akan saya layani nanti. Akhirnya Tuhan Yesus, saya mohon kepadamu, bantulah aku agar aku bisa memikul salib yang engkau berikan kepadaku, bukan salib atau penderitaan yang aku ciptakan sendiri karena kelemahan, kekurangan, dan kekhilaafanku sendiri. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, puji dan syukur aku aturkan kehadiratmu untuk segala kebaikan dan cintamu bagi kami semua, secara khusus atas momen berahmat ini dalam retret persiapan menuju tabisan diakon ini. Engkau telah menyadarkan saya akan begitu banyak pengalaman, tantangan, dan salib yang telah saya alami. Saya menjalani panggilan ini sebagai sebuah proses panjang yang lancar dan mulus, tanpa merasa sedikit pun tantangan di dalamnya. Tetapi justru di momen-momen akhir menjelang tabisan, hadir sebuah momen keterkejutan saya. Seperti perempuan Samaria yang mengalami momen keterkejutan ketika berhadapan dengan Yesus, saya juga mengalami momen keterkejutan itu justru di akhir-akhir menjelang tabisan. Di saat momen-momen seperti itu, di titik terendah saya, ketika saya merasa seluruh perjuangan, seluruh proses itu terasa runtuh, di satu momen itulah saya sadar bahwa Yesus tidak pernah membiarkan saya berjalan sendiri. Dia selalu hadir, dia tetap setia sebagai sahabat, sebagai teman perjalanan saya. Dia juga hadir melalui sama saudara, teman-teman yang tetap setia, memberi semangat, memberi dukungan, justru di momen-momen atau di titik terendah hidup saya. Dari situ saya sadar bahwa seringkali saya yang paling sering meninggalkan Yesus. Saya yang membiarkan diri saya berada di luar jalur, tidak berjalan bersama Yesus. Momen retret ini juga menyadarkan saya bahwa saya dipilih untuk menjadi sahabat Yesus, menjadi sahabat perjalanan. Dia yang tetap setia menemani saya dalam suka, duka, dalam seluruh warna hidup saya. Saya kemudian mengidentifikasikan diri saya sebagai sebuah lukisan yang diberi warna oleh siapa saja, entah itu warna-warna cerah, bahagia, sukacita, maupun juga warna-warna gelap yang melambangkan duka cita, salib, tantangan, dan rintangan. Dan saya bersyukur untuk semua warna yang ada yang turut memberi warna dalam hidup saya, menjadikan saya sebuah lukisan diri yang agung. Dalam kesempatan ini pula, saya disadarkan dan disiapkan bahwa duka cita dan salib bukanlah sebuah kesialan, bukanlah sebuah titik akhir, bukanlah sebuah tanda berhenti untuk setiap perjuangan. Ketika saya masih mau berjuang, saya tidak pernah menyerah. Di situ selalu ada jalan, selalu ada mereka yang tidak pernah membiarkan saya berjalan sendiri. Untuk semua kesadaran dan refleksi saya berkomitmen untuk selalu mengakrabkan diri dengan Yesus melalui kitab suci, brevir, dan kegiatan rohani lainnya, tidak menunda pekerjaan dan tidak larut dalam zona nyaman. Untuk melengkapi komitmen pribadi itu, saya memasukkan dua komitmen eksternal, yakni melayani tanpa pilih kasih
dan mengasihi tanpa pamrih. Amin. Syukur bagimu ya Tuhan atas perjalanan siara batin ini yang membuat saya sadar bahwa kasih-Mu begitu luar biasa atas diriku sehingga memampukan saya dapat berdiri tegak hingga hari ini. Tanpa Engkau, saya tidak mampu melewati banyak rintangan dan tantangan. Ampunilah saya ya Tuhan yang hanya mencari Engkau di saat mengalami kesulitan, berada dalam masalah dan hambatan, dan melupakan Engkau di saat sukacita menyelimuti saya. Sadar akan hal ini, saya bertekad untuk selalu ada bersama Engkau dan tinggal bersama Engkau dalam setiap langkah perjalananku, dalam suka maupun duka, dalam melayani setiap orang yang dijumpai, serta dalam setiap salib yang akan saya pikul, sebagaimana dikatakan Santo Yosef Reina de Metz, salib adalah makanan sehari-hari seorang misionaris. Amin. Tuhan, ada begitu banyak kebaikan yang sudah saya terima. Ada begitu banyak sukacita yang saya alami. Ada begitu banyak kegembiraan yang saya rasakan. Kepadamu sumber segala rahmat, saya mengucapkan syukur berlimpah untuk semua yang setelah saya terima, alami dan rasakan. Kasih dan kebesaran-Mu senantiasa meyakinkan saya ketika saya kehilangan harapan, putus asa dan tak berdaya. Ketika saya mengalami pahitnya hidup, ketika saya jatuh dan tak tahu jalan pulang. Saya percaya Engkau sendiri yang telah memanggil saya dari suatu kehidupan yang mungkin oleh sebagian orang dipandang berantakan. Engkau mengangkat saya dari puing-puing pengalaman luka oleh dosa dan kesalahan yang sudah saya lakukan, dan masih menganggap saya layak dan berharga di mata-Mu. Saya sadari sungguh bahwa saya tidak akan selalu berjumpa dengan pengalaman-pengalaman manis dan menggembirakan di masa depan. Tetapi saya percaya Engkau tidak pernah membiarkan saya berjalan sendiri. Engkau, Tuhan, telah meletakkan mutiara panggilan berharga ini pada diri saya yang sederhana dan rapuh, tentu untuk suatu maksud, agar saya dapat menjadi alat dalam mewartakan kerajaan kasih kepada semua orang. Di bawah bimbingan Roh Kudus, atas doa Santo Aloysius Jansen dan Santo Yosef Reina de Metz, serta seluruh pelindung Serikat Sabda Allah, saya yakin akan dimampukan untuk mengemban tugas mulia ini, menjadi pewarta kerajaan kasih yang mengasihi tanpa batas, sambil tetap kritis membaca dan menafsir tanda-tanda zaman. Amin. Bapa dan Roh Kudus, terima kasih untuk penyertaan dalam seluruh persiaran hidup saya. Terima kasih telah memilih saya di jalan panggilan ini dengan segala kelebihan dan kekurangan, untuk mengembangkan kelebihan dan berjuang keluar dari kelemahan. Saya berniat untuk lebih disiplin, mengolah aspek emosional, mengembangkan kehidupan akademis, terus belajar untuk menjadi pribadi yang rendah hati, dan berusaha melihat diri secara positif dan tidak melakukan introspeksi diri yang terlalu berlebihan, berusaha memberikan apresiasi diri, memberikan pelayanan tanpa batas, tanpa sekat, serta berusaha menjaga kaul-kaul kebiasaan saya. Amin.